Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menganalisa salah satu sistem informasi yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya di kantor Kecamatan Sukaresmi, yang mana analisa kali ini berfokus pada sistem pengelolaan data dan geografi lahan. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indra Nugraha dari Teknik Informatika semester 6. Analisa kali ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Analisa Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia Cianjur. Baik, kita langsung aja ke analisa sistem yang sedang berjalan. Dari hasil analisa saya, dalam beberapa proses kerja pada Kecamatan Sukaresmi sepenuhnya masih dilakukan secara manual. Dan sistem saat ini berkaitan dengan proses pengolahan data dan geografi lahan pada Kecamatan Sukaresmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengurusan administrasi kepemilikan dan jual beli tanah dilakukan secara manual, membuat data kepemilikan lahan, tanah, dan form administrasi, kemudian direkap pada suatu buku sehingga pihak atau petugas kecamatan sulit untuk melakukan klasifikasi dan kategorisasi lahan karena harus mengecek satu persatu lembar form administrasi kepemilikan lahan tanah. Yang selanjutnya, proses penyelesaian masalah terhadap pembuatan surat kepemilikan tanah yang masuk terhambat karena seringkali form tidak terisi secara lengkap. Yang ketiga, sering terjadinya pencatatan ganda terhadap pengurusan administrasi kepemilikan tanah, sehingga mengurangi keefisienan kinerja pada tugas Kecamatan Sukaresmi. Yang keempat, proses pengurusan administrasi jual beli tanah dikumpulkan dalam sebuah arsip. Kemudian, ketika ada yang mengurus administrasi kepemilikan tanah, terjadi sengketa lahan karena arsip jual beli tanah dimiliki oleh dua pihak atau lebih, atau tidak ditemukan sama sekali. Yang terakhir, yaitu ketika pihak tertentu ingin mengetahui peta serta lokasi tanah, pihak Kecamatan Sukaresmi harus mengecek ulang arsip yang disimpan. Kemudian, pihak kecamatan sulit untuk mengetahui lokasi mana yang belum ada surat administrasi atau keterangannya. Terlihat dari analisa tersebut, saya mengidentifikasi dan penyebab masalah. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kesulitan petugas dalam pencarian berkas surat tanah. Penyebabnya masih menggunakan teknik pembukuan dalam pencatatan berkas surat tanah. Tidak lengkapnya data yang dicatat pada buku laporan surat tanah. Yang kedua, tingginya risiko kehilangan berkas surat tanah. Penyebabnya tidak lengkapnya data surat tanah yang dibuat sehingga pemindahan kuasa tanah akan menjadi sengketa lahan. Yang terakhir yaitu terjadinya kehilangan berkas surat tanah. Penyebabnya masih menggunakan cara manual dalam pengumpulan berkas surat tanah, kemudian diinputkan ke peranti lunak, lembar tersebar. Tidak adanya penyimpanan data terpusat yang aman. Dalam artian, belum ada sistem secara online ataupun terintegrasi. Dari hasil analisa tersebut, use case yang sedang berjalan di sini terlihat. Kasih umum atau kepala seksi itu pertama menerima laporan surat tanah, yang kedua menerima pembuatan surat tanah, yang ketiga mencari surat tanah, kemudian mengumpulkan kelengkapan surat tanah, mengukur ke lapangan, merekap hasil lapangan, yang terakhir yaitu membuat laporan surat tanah. Ini adalah use case yang sedang berjalan. Di sini terlihat atau terdeskripsi use case yang sedang berjalan. Di sini kita bisa lihat aktor itu akasi umum, prosesnya itu menerima laporan surat tanah, yang mendeskripsikan menerima laporan surat tanah dari pihak kelurahan atau yang kemudian disimpan ke dalam arsip. Yang proses yang kedua yaitu menerima pembuatan surat tanah, yang mendeskripsikan pengurusan pembuatan kepemilikan dan jual beli tanah dengan memberikan form administrasi. Di sini dengan aktor yang sama juga yaitu kasih umum, memproses mencari surat tanah. Deskripsinya pencarian surat tanah dan mengecek data surat tanah di arsip.
Proses yang selanjutnya itu mengumpulkan kelengkapan surat tanah, mendeskripsikan pengumpulan surat tanah yang telah dibuat, kemudian disimpan ke dalam bentuk arsip. Yang ketiga itu proses mengukur lapangan, mendeskripsikan kasih umum, membentuk tim yang akan turun ke lapangan untuk mengukur batas dan luas tanah guna kelengkapan data surat tanah. Yang selanjutnya itu mereka kasih lapangan, tim yang telah melakukan pengukuran ke lapangan, kemudian merekap data yang telah didapat. Yang terakhir membuat laporan surat tanah. Setelah semua data tanah lengkap, kemudian membuat laporan surat tanah. Di sini saya akan langsung menganalisa sistem usulan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Berlatar belakang, sistem usulan ini diharapkan dapat memudahkan pihak kantor kecamatan Sukaresmi dalam menyusun arsip pengurusan hak milik ataupun jual beli tanah, bisa mengkategorikan lahan mana yang sudah ataupun belum mengurus surat dalam bentuk peta lahan kecamatan, memudahkan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak tertentu, memudahkan dalam pembuatan laporan, mengurangi ketidakcocokan data dan pencatatan data. Diharapkan dengan ada sistem informasi ini meningkatkan efektivitas kecamatan Sukaresmi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengurusan administrasi jual beli tanah. Nah, sebelum melakukan perancangan use case atau sistemnya, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan user yang akan menggunakan sistem tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada kebutuhan user yang diperlukan, antara lain yang pertama itu ID dan password bagi operator kecamatan dan kasih umum kecamatan. Yang kedua yaitu data kepemilikan tanah atau nomor register. Nah, tentunya dalam membangun aplikasi sebelum merancang perlu diketahui saja apa saja perangkat lunak maupun perangkat keras yang harus dipenuhi agar sistem yang dibangun bisa berjalan dengan semestinya. Aplikasi akan dibuat nanti memiliki kebutuhan minimum yang harus dipenuhi, diantaranya mungkin PC yang terkoneksi dengan local web server, database server, dan perangkat tambahan lunak lainnya yang mensupport. Untuk rancangan use case sendiri, pada sistem usulan ini menggunakan teknik analisis dan perancangan berorientasi objek, menjelaskan tentang diagram use case dari aktor-aktor yang akan menggunakan sistem usulan secara langsung dan terlibat tentunya. Dan ada dua langkah dalam membuat use case diagram, yaitu identifikasi aktor itu sendiri dan use case diagram. Di sini ada identifikasi aktor. Nah, pada sistem usulan ini aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, yaitu ada aktor pertama yaitu kasih umum kecamatan, dan yang kedua ada operator kecamatan. Untuk identifikasi aktor sendiri, yang pertama kasih umum kecamatan mendeskripsikan user ini mempunyai hak akses untuk login, menginputkan data identitas diri dan melihat data terkait peta dan lokasi kepemilikan tanah. Untuk aktor yang kedua, yaitu operator kecamatan, user ini mempunyai hak akses untuk login, menginputkan data identitas diri serta mengolah data dan peta kepemilikan tanah, mengkategorikan peta kepemilikan tanah di kecamatan. Untuk pembahasan pertama mengenai use case diagram, di sini ada use case diagram yang saya usulkan. Yang pertama untuk dua aktor tadi, yaitu kasih umum kecamatan dan operator kecamatan. Di sini terlihat untuk kasih umum kecamatan itu sendiri, untuk bisa memproses kelola data kasih umum kecamatan atau usernya. Yang kedua itu lihat data peta dan lokasi tanah. Yang ketiga itu kelola password. Nah, untuk operator kecamatan sendiri, itu dia memproses atau memiliki hak akses untuk kelola password, kelola user, dan yang ketiga itu kelola peta dan lokasi tanah. Dan tentunya semua menu yang bisa diakses memerlukan login terlebih dahulu atau diharuskan login terlebih dahulu. Untuk kelas diagram, di sini tiap menu ada memiliki kelas-kelas diagram masing-masing. Untuk yang kasih umum itu memiliki ID atau user tentunya, password dan level mana yang memiliki hak akses. Untuk operator sendiri
sama memiliki ID juga, user, password, dan level untuk bisa mengakses hak aksesnya masing-masing. Dan untuk peta lokasi tanah, di sini ada memiliki kelas yaitu kelurahan, kecamatan, alamat tanah. Di sini juga ada tanggal surat, luas tanah, dan nomor registrasi tentunya. Dan itu semua memerlukan login untuk mengakses kelas tersebut. Nah, di sini ada mendeskripsikan kelas diagram tadi. Untuk yang pertama, yaitu ada jumlah tabel atau file yang diintegrasikan ada 10. Untuk metode tersendiri, itu ada terdapat 4 metode. Yang pertama ada add atau tambah, berguna untuk menginputkan suatu data ke dalam tabel atau file. Yang kedua ada view, yang berguna untuk mengambil data pada tabel file dan mengeluarkannya dalam bentuk output data di dalam sistem. Yang ketiga ada edit, yang berguna untuk mengubah suatu data di dalam tabel atau file berdasarkan hal tertentu. Yang keempat ada delete, yang berguna untuk menghapus suatu data di dalam tabel atau file. Sama halnya dengan CRUD pada sistem yang lain. Dan juga ada sistem informasi dari kardinalitas, yaitu terdapat kardinalitas pada tabel berikut, diantaranya tabel user dan tabel peta lokasi, yaitu many to many. Di sini bisa lihat ya, yang tadi many to many dari peta lokasi tanah. Untuk yang ketiga ada sequence diagram. Di sini aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu ada 2 aktor. Yang pertama ada kasih umum kecamatan dan operator kecamatan. Di sini untuk kasih umum dan operator, untuk melakukan login harus membuka halaman login, kemudian menginputkan username dan password. Jika username dan password benar dan berhasil diverifikasi, maka akan menampilkan halaman beranda. Di sini terlihat untuk tahap pertama, operator atau kasih umum itu input atau masukkan username, menginputkan password, dan sistem akan memvalidasi. Jika tidak valid, dia akan menampilkan data tidak valid. Jika valid, data akan masuk ke halaman utama dan login berhasil. Untuk tahap ke-6. Dan selanjutnya di sini ada sequence diagram data kasih umum. Di sini terlihat untuk data kelola data kasih umum, aktor kasih umum. Yang pertama, setelah masuk ke halaman login, dia akan pilih menu kelola data kasih umum dan masuk ke halaman beranda. Yang kedua, data kasih umum akan melakukan proses add atau tambah bangunan atau lahan dalam menu data kasih umum, kemudian sistem memvalidasi, dan kemudian menampilkan data berhasil tersimpan atau menampilkan data view untuk aktor kasih umum. Dan jika berhasil disimpan, data akan menampilkan hasil berhasil data disimpan. Dan untuk proses ketiga yaitu untuk pengeditan, yang masih di dalam menu halaman data kasih umum, kemudian sistem memvalidasi. Ketika berhasil akan menampilkan data untuk berhasil disimpan. Yang terakhir yaitu mendelete atau menghapus data, dan apabila berhasil divalidasi oleh sistem dan akan menampilkan hasil data berhasil disimpan. Yang selanjutnya ada sequence diagram kelola peta dan lokasi tanah. Di sini ada aktor operator, yaitu setelah masuk ke halaman login awal tadi, dia akan memilih menu kelola peta dan lokasi tanah di halaman beranda. Kemudian data peta dan lokasi tanah akan muncul. Kemudian apabila akan menambahkan data peta lokasi tanah, sistem akan memvalidasi. Ketika berhasil, dia akan menampilkan data berhasil disimpan. Untuk yang ketiga itu untuk edit data,
Ketika data berhasil diedit, sistem akan memvalidasi dan jika berhasil akan menampilkan data berhasil disimpan. Untuk menu delete juga sama, ketika data berhasil dihapus, sistem akan memvalidasi dan akan menampilkan data berhasil disimpan. Untuk yang terakhir di sini ada activity diagram. Untuk yang pertama ada activity diagram login, di mana admin atau lokasi umum di sini melakukan start terlebih dahulu dan masuk ke halaman form dengan login tadi, memasukkan username dan password. Apabila berhasil, sistem akan memvalidasi. Jika false, dia akan kembali ke menu input username tadi dan menampilkan data atau username atau password salah. Jika true atau benar, dia akan masuk ke halaman beranda dan activity selesai. Kita end di sistem. Dan selanjutnya di sini ada activity diagram data kasih umum, di mana aktor akan memulai dan masuk ke halaman beranda. Setelah login berhasil tadi, kemudian akan masuk ke halaman kelola data kasih umum. Sistem akan menampilkan data add, view, edit, atau delete tadi. Jika data berhasil divalidasi, dia akan masuk ke halaman data kasih umum dan selesai. Dan jika data salah, dia akan kembali lagi ke menu add atau code yang tadi. Yang selanjutnya di sini ada activity diagram kelola peta dan lokasi tanah. Untuk aktor operator sendiri, dia akan memulai setelah berhasil login tadi, akan masuk ke menu beranda dan menampilkan dan memilih kelola peta dan lokasi tanah. Di sini sistem akan menampilkan halaman add, view, edit, dan delete tadi. Ketika data berhasil divalidasi oleh sistem, dia akan menampilkan menu berhasil disimpan dan akan masuk ke halaman peta dan lokasi tanah. Kemudian sistem selesai. Apabila salah atau tidak divalidasi, dia akan masuk ke halaman awal yang crude tadi. Sekian dari pembahasan analisa sistem informasi yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya yang ada di kantor Kecamatan Sukaresmi pada sistem pengolahan data dan geografi lahan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.